Halo semuanya, di video ini kita akan melihat atau mempelajari mengenai perlakuan panas pada besi tuang, ya. Dan kali ini kita akan fokus ke besi tuang putih atau white cast iron. Seperti apa perlakuan panas yang bisa kita lakukan di white cast iron? Mari kita lihat. Apabila kita melihat dari diagram klasifikasi besi tuang ini, maka gray cast atau white cast iron, kali ini kita membahas white cast iron, itu ada di posisi sini, ya. Dan juga selain white cast iron, kita juga akan membahas mengenai malleable cast iron yang berada di posisi sini, ya. Nah, white cast iron sendiri, ya, sebenarnya dia bisa kita dapatkan hasil dari pendinginan cepat sewaktu solidification atau sewaktu pendinginan, ya. Karena pendinginan yang cepat, sehingga karbonnya tidak sempat keluar menjadi grafit seperti di besi tuang kelabu atau gray cast iron, tetapi karbonnya akan membentuk cemented atau Fe3C, ya, sehingga secara umum warna dari struktur mikronya relatif putih, ya. Karena banyaknya cemented yang ada di dalam white cast iron, maka dia memiliki sifat yang keras, sangat tahan terhadap wear, tetapi sangat brittle, ya. Untuk stress relieving dari white cast iron ini setelah solidification kita bisa lakukan di temperatur antara 500 sampai 550, ya. Tetapi biasanya white cast iron ini kita gunakan sebagai bahan baku, ya, untuk pembentukan atau pembuatan malleable cast iron, ya. Malleable cast iron ini bisa kita lakukan melalui annealing treatment yang disebut adalah malleabilization, ya, atau pembuatan malleable. Kita lihat dulu, ya, apa sih malleable cast iron itu, ya. Jadi malleable cast iron ini adalah hasil turunan dari white cast iron, ya, yang akan memiliki grafit, ya. Jadi kalau tadi di white cast iron tidak ada grafitnya, dia semuanya cemented, ya. Di malleable ini karena kita berikan annealing dengan waktu yang cukup panjang, maka dia akan bisa mengeluarkan karbon dalam bentuk grafit dan bentuknya relatively membulat seperti ini, ya. Ada 3 tahapan untuk pembuatan malleable, ya. Pertama adalah nucleation of graphite, ya, kemudian first stage of graphitization, ya, kemudian second stage of graphitization, ya. Kalau kita lihat dari matriksnya, ya, kita bisa bagi menjadi 2, ya, malleable cast iron. Yang pertama adalah ferritic malleable cast iron, ya. Ini biasanya di pasaran ada yang disebut adalah black hard malleable atau white hard malleable, tergantung dari kondisi permukaannya apakah ada karbon atau tidak ada karbon, ya. Jadi bisa black atau white, ya. Jenis yang kedua adalah perlitic malleable cast iron. Tentu saja dia memiliki matriks perlit, ya. Kita lihat perlakuan malleabilization-nya. Yang pertama adalah nucleation of graphite. Jadi si white cast iron tadi kita panaskan di temperatur tinggi, ya, 900 sampai 950 derajat, ya. Nah, di awal-awal temperatur ini maka mulai terjadi nukleasi dari grafit, ya. Kecepatan nukleasinya ini akan sangat tergantung dari heating rate, ya, ketebalannya, section size, ya, chemical composition dari besi tuang tersebut, ya, dan juga apakah ada trace element yang ada di dalam besi tuang putih, ya. Ini tahap pertama, ya. Kemudian melanjutkan dari sini, ya, masih di temperatur yang tinggi, tetapi di durasi berikutnya, ya, maka mulai adanya perlite transform, ya. Jadi perlite berubah menjadi austenite, ya. Karena berubah menjadi austenite, maka cemented yang ada di besi tuang putih tadi akan terlarut, ya. Cemented terlarut, ya, menjadi austenite, ya, sehingga dan karena karbon di besi ini cukup tinggi, ya, sehingga tidak mungkin dia bisa ditahan di dalam matriks austenite, maka mulai terjadi, ya, graphitization atau mulai terbentuk grafit, ya, maka disebutlah first stage graphitization, ya. Grafit tadi mulai membentuk, ya, kemudian bertumbuh di segala arah, ya, relatif di segala arah, sehingga akan membentuk relatif membulat, ya, atau disebut dengan irregular node atau irregular nodules atau spheroid. Jadi dia membulat walaupun tidak sempurna bulat, ya. Waktu yang diperlukan untuk heat treatment ini, ya, first stage graphitization ini cukup lama, ya, antara 20 sampai 70 jam. Jadi bisa dibayangkan, ya, temperatur tinggi dan lama sekali, ya, untuk mengeluarkan grafit
ya dari besi tuang putih. Ya. Yang kedua ya adalah second stage gravitization. Ya, jadi setelah tadi FSG ya first stage ya kita dinginkan di temperatur yang masih tinggi sebenarnya ya. Sekitar 330 sampai 350 derajat. Ya. Cooling rate-nya relatif rendah ya untuk membuat adanya transformasi dari austenite menjadi ferrit ya dan grafit sewaktu reaksi eutektik. Ya ingat di sini eutektik karena dia sudah besi. Ya. Sehingga hasil akhirnya adalah ferrit dan grafit. Tapi apabila diinginkan matriks perlit atau perlitic malleable cast iron, maka setelah diinginkan di 230 bisa kita panaskan lagi ya di atas sedikit temperatur transformasi, kemudian kita quenching ya di udara atau oli ya, sehingga pendinginan yang relatif cepat ini akan membuat transformasi menjadi perlit ya. Di sini kita bisa lihat sedikit ya diagram alifnya ya dari malleabilization ya. Jadi pertama kita memiliki besi tuang putih ya, kemudian kita panaskan ya di first stage ya, first stage gravitization ya menjadi austenite karena dia cementitnya terlarut menjadi austenite ya, kemudian dia akan keluar menjadi karbon atau grafit ya. Kemudian kita bisa second stage untuk membuat ferrit, atau apabila ingin ferrit kita bisa dinginkan dengan lebih cepat ya. Baik, ini adalah video mengenai white cast iron atau besi tuang putih dan juga turunannya yaitu malleable cast iron atau besi tuang malleable ya. Semoga kita bisa menambah pengetahuan ya melalui video ini mengenai proses heat treatment dari besi tuang putih dan besi tuang malleable. Sampai ketemu di video lainnya.